Sudah selesai sarapan, Misa bergegas hendak berangkat bekerja. Kini dia sudah berjalan hendak keluar rumah. "Kamu," panggilnya pada seseorang yang sejak tadi pagi terus mengikuti. "Iya, Nona." "Kenapa kamu terus mengikutiku sih? Aku mau kerja dan tidak butuh pelayan." Sebal Misa menatap gadis itu. "Karena mulai hari ini dan seterusnya Nona adalah tuan saya. Jadi saya harus berada di sisi Nona kapanpun dan dimanapun." "Hah? Apa dia pikir dia bayanganku sampai harus selalu di sisiku?" Bibir Misa terangkat menatap aneh tak habis pikir dengan pernyataan gadis itu. "Dan dari mana kamu punya kesimpulan aku tuanmu? Hentikanlah, jangan mengikutiku lagi." "Karena Nona adalah tuan saya, jadi saya harus mengikuti Nona," jawab gadis tersebut tegas dan lugas. Dengan perasaan kesal, Misa kembali melangkah ke teras rumah, namun gadis itu tetap kekeh membuntutinya dari belakang. Desah kasar Misa membalikkan badan. "Aku bilang jangan mengikutiku. Karena Nona adalah tuan saya, jadi saya harus mengikuti Nona." Kembali dia menjawab dengan kalimat yang sama. Misa membalikkan badan dan meneruskan berjalan cepat. "Aku bukan tuanmu." Dan lagi-lagi gadis itu tetap membuntuti sampai membuat Misa sudah diambang batas kekesalan. "Kamu..." "Iya, Nona." "Berhenti di sana, jangan ikuti. Karena Nona adalah tuan saya, jadi saya..." "Stop!" geram Misa sangat kesal sampai wajah dia memerah padam. "Ya Tuhan, ada apa dengan orang ini? Kenapa gigih banget sih?" Setelah menghela napas panjang dan kasar, akhirnya Misa mulai bisa menguasai diri untuk lebih tenang. Dia menghadapi gadis itu menatap dengan tenang. "Baiklah, apa maumu? Saya akan mengantar Nona ke sekolah, jadi silahkan naik ke mobil." "Hah?" Misa terbengong di tempat. Enggak perlu, aku bisa naik kendaraan umum." Dia melangkah hendak berbalik pergi, namun gadis cantik itu dengan cepat meraih tangan Misa. "Kamu..." tercekat Misa. "Maaf Nona jika saya lancang, tapi mohon kerjasamanya. Ini sudah menjadi tugas saya untuk mengantar Nona." Gadis itu menatap memelas, yang seketika membuat Misa tertegun diam dan menghembuskan napas pelan hingga akhirnya dia berkata sembari melepaskan pegangan gadis itu di tangannya. "Aku tidak suka jadi pusat perhatian. Jika aku diantar oleh seorang supir dan dipanggil Nona, pasti orang-orang akan bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang anak yatim piatu sebatang kara ini bisa memiliki seorang supir. Jadi, kumohon, jangan membuatku berada dalam situasi seperti itu. Kamu mengerti kan?" Gadis itu malah membukakan pintu penumpang belakang mobil. "Silahkan Nona, saya akan mengantar Anda." Misa lagi-lagi menghela napas pelan, menatap sebal. "Kamu dengar gak sih yang aku katakan tadi? Nona tidak ingin dipanggil Nona, dan juga tidak ingin terlihat memiliki supir hanya saat di sekolah kan?" Yang refleks Misa mengangguk mengiyakan. Iya, terus?" "Maka saya akan mengurusnya. Nona tidak perlu khawatir. Jadi sekarang silahkan Nona masuk." Dia mempersilahkan dengan gerakan tangan. Baiklah." Pasrah Misa memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Gadis itu menutup pintu mobil dan menyusul memasuki mobil duduk di kursi kemudi. "Tolong pakai sabuk pengaman Nona." Baiklah." Misa menurut memakai seatbelt sampai mobil pun mulai melaju perlahan meninggalkan pelataran rumah. Dalam seperkian menit tak ada percakapan dari keduanya. Gadis di depan tampak fokus mengemudi, sedangkan Misa masih menatapnya dengan pertanyaan menggunung dalam pikiran. "Apa ada yang ingin Nona katakan?" tanya gadis itu yang merasakan hawa menusuk dari kursi belakang. "Nama kamu siapa?" "Maaf telat memperkenalkan diri. Nama saya Cesandra, Anda bisa memanggil saya Cesa."
Siapa yang menugaskanmu? Ketua Tang. Alis Misa berkerut mendengar nama itu. Apa tugas yang dia berikan padamu? Mengantar Nona kemanapun dan menjaga keselamatan Nona selama di luar maupun dalam rumah. Hah? Terlongo Misa sampai tercekat harus berkata apa lagi saking tak habis pikirnya. Apa dia pikir aku seorang balita yang harus dijaga seketat itu? Gumamnya pelan seraya membuang muka melihat keluar jendela. Beberapa waktu kemudian mereka telah sampai di sekolahan. Dan begitu sampai, setelah memarkirkan mobil, Misa bergegas menuju kantor guru namun masih dengan Cesa yang membuntutinya. Kamu mau mengikutiku sampai kapan? Cesa membalasnya dengan senyuman. Tentu sampai Anda pulang kembali dengan selamat, Nona. Misa mendelik sebal dan mendekat untuk membisikkan kalimat. Sudah kukatakan jangan panggil aku dengan sebutan Nona. Ah, maaf saya lupa. Dan begitu langkah kaki mereka berdua memasuki ruangan guru, mereka disambut oleh suara cempreng seseorang yang Misa sudah tahu siapa dia. Mimis, Rina langsung berhambur hendak memeluk tubuh gadis itu, namun secara sigap dan cepat dihalangi oleh Cesa. Pergerakan Rina terhenti. Dia menatap heran pada orang di hadapannya. Siapa kamu? Cesa tersenyum ramah mengulurkan sebelah tangan. Perkenalkan, nama saya Cesandra. Saya guru baru bahasa asing di sekolahan ini. Dengan sedikit ragu, Rina menerima uluran tangan tersebut dan mengayunkan pelan untuk mengunci genggaman. Saya Rina Paisa, bisa panggil saya Rina saja, dan saya guru komputer. Cesa melepaskan jabat tangan di tangan Rina dan menarik kembali tangannya. Aku juga dengar katanya mau ada guru baru yang jenius, karena langsung diterima di sekolahan ini dalam waktu semalam. Ucap Rina menilai penampilan gadis itu dari atas sampai bawah. Jadi itu kamu ya? Cesa mengangguk mengiyakan. Iya benar. Dan Misa yang mendengarkan tampak menautkan alis bingung. Apa? Guru? Jadi dia akan menjadi guru di sini? Kok dia enggak memberitahukannya padaku? Batin Misa masih mencerna situasi. Tapi BTW, kok kamu bisa barengan datangnya sama Misa? Apa kalian sudah saling kenal? Rina bertanya dengan mata melirik kedua gadis itu secara bergantian. Oh tidak, dia akan mengungkapkan kebenaran. Bisa hancur sudah hidupku kalau dia memberitahukannya. Batin Misa mulai panik dan gelisah melirik waspada pada Cesa yang sedang meliriknya juga. Soal itu karena beliau adalah saudaraku. Misa segera memotong ucapan. Saudara? Celetuk Rina menatap curiga. Tapi bukannya kamu... Dia tak meneruskan ucapan karena takut Misa tersinggung jika membahas hal pribadi tentang keluarga. Yang memang Rina tahu kalau Misa seorang sebatang kara dan yatim piatu sejak kecil. Iya, dia saudara jauhku. Iya kan Cesa? Tersenyum kikuk Misa menyenggol lengan gadis di sampingnya. Iya, benar kami adalah saudara jauh. Cesa membenarkan kebohongan, yang dibalas manggutan kepala oleh Rina. Gitu ya, saudara jauh? Pantas sih, kagak ada mirip-miripnya, jadi hanya saudara jauh tah. Misa tersenyum cengengesan. Iya Rina. Sudahlah, sekarang sudah waktunya mengajar. Bel masuk pelajaran sudah berbunyi tuh. Dia melangkah ke arah meja. Begitu pula Cesa ikut membuntuti, yang memang letak meja dia bersebelahan dengan Misa sehingga tampak meja Misa di tengah-tengah di antara meja Rina dan Cesa. Meja kamu di sini Cesa? Tanya Misa yang melihat gadis itu sudah terduduk di kursi. Iya, meja saya di sini. Misa mengambil beberapa buku paket ajar. Ya sudah, aku duluan ya Rin. Cesa, assalamualaikum. Pamit dia berjalan ke arah pintu keluar ruangan. Waalaikumsalam Misa, sahut Rina. Saya juga akan langsung mengajar. Permisi, kata Cesa segera ikut beranjak berdiri dan menyusul mengikuti Misa keluar kantor. Membuat Rina hanya bisa terbengong menatap kepergian mereka berdua. Misa yang tersadar sedang dibuntuti lagi, dia menengok ke belakang.
Cesa, aku mau mengajar, kamu juga pasti ditugaskan untuk mengajar kan? Tugas saya adalah menjaga keselamatan Nona dengan aman. Mengajar hanya sebatas penyetaraan saja. Helaan napas lelah keluar dari mulut Misa. Terserah kamu saja deh, meski dilarang pun kamu akan tetap melakukannya kan? Terima kasih atas pengertian Nona. Ya, dan berhenti memanggilku Nona, kalau ada yang dengar bisa berabe. Baik Nona, kamu ini ya, sudahlah. Iya Nona. Keras kepala sekali deh, gumam Misa sebal melirik ke sudut mata. Terima kasih atas pujiannya Nona.